Hai Besti, aku Bina. Aku mau ajak kalian buat explore beragam hewan di Candi Borobudur. Iya, kalian gak salah dengar. Kita beneran ke Candi Borobudur buat lihat hewan-hewan. Let's go! Yeay, kita udah nyampe di Candi Borobudur nih Besti. Tahu nggak Bes, Candi Borobudur itu adalah situs sejarah bercorak agama Buddha yang udah dijadiin sebagai warisan dunia sama UNESCO loh. Candi Borobudur itu punya cerita yang terpahat di panel-panel relief. Ceritanya sih tentang perjalanan sang Buddha buat sampai ke surga, atau sebutannya Nirwana. Nah, di panel itu terpahat makhluk dan benda-benda, termasuk hewan. Bina bakal liatin Besti keragaman hewan-hewan yang ada di relief Gandawiyuha Lorong 3 Candi Borobudur. Salah satu panel yang menyajikan beragam pahatan hewan adalah di dinding panel Lorong 3 nomor 71. Besti bisa lihat ya kalau di situ ada seorang bodhisattva yang duduk di dalam sebuah bangunan. Nah, di sebelah kiri toko tersebut ada bermacam hewan kayak rusa, kambing, kerbau, babi, domba, gajah, dan kuda. Sedangkan di sebelah kanan toko tersebut ada beberapa rusa terlihat sedang dalam posisi duduk. Ada singa, kucing hutan, burung merak, dan beberapa burung yang terbang di atas bangunan. Nah, relief ini menarik banget nih Besti. Soalnya di sini ceritanya tokoh yang berdiri di sebelah kanan, namanya Maitreya, sedang berkhotbah di depan hewan-hewan di sekelilingnya. Disebutkan dalam literatur Gandawiyuha bahwa hewan-hewan ini sedang berdoa kepada Maitreya untuk meminta hujan. Hewan atau animalia vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu mamalia, aves, pisces, reptil, dan amfibi. Di relief Gandawiyuha Lorong 3, keragaman hewan yang terpahat berasal dari kelas mamalia dan aves. Nah, kehadiran hewan-hewan ini punya peran dan maknanya di dalam cerita. Contohnya adalah gajah Asia. Gajah Asia adalah hewan yang sering ditemukan di dinding panel Lorong 3. Kehadiran gajah Asia berperan sebagai satwa tunggangan dan dijadikan sebagai simbol kekuatan. Gajah Asia adalah spesies dari famili Elephantidae dengan nama latin Elepes maximus. Mamalia besar ini punya badan setinggi 1,5 hingga 2,2 meter. Besti tahu nggak? Gajah jantan punya gading yang lebih panjang, tapi gajah betina punya gading yang pendek atau kadang-kadang malah nggak punya. Gajah Asia hidupnya di padang rumput, hutan tropis, hutan gugur, dan semak belukar. Gajah suka sekali berkubang di lumpur. Kalau di lumpur, dia bisa mendinginkan tubuhnya dan melindungi kulit dari sinar matahari. Gajah Asia tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tapi gajah ini udah punah di Pulau Jawa. Hewan kedua datang dari famili Equidae, yaitu kuda ternak, atau nama latinnya Equus caballus. Kuda punya bentuk kepala yang bulat memanjang, telinganya bisa bergerak, ekornya panjang, dan kaki yang kuat. Kuda punya kemampuan buat jalan-jalan jauh, makanya kita suka lihat kuda jadi alat transportasi manusia atau mengangkut barang-barang. Habitat asli kuda yakni di padang rumput, gurun, wilayah pesisir, semak belukar, hutan, dan lahan basah. Kita lanjut ke famili Cervidae yuk, yaitu ada spesies rusa timor atau nama latinnya Rusa timorensis. Rusa punya tubuh yang kecil, dahinya cekung, dan tungkainya pendek. Habitat rusa mirip kayak hewan sebelumnya, yaitu padang rumput, pegunungan, hutan, semak belukar, dan rawa. Pada dinding panel Lorong 3, ditemuin ada 3 jenis spesies dari famili Bovidae. Ada kambing lokal, domba ekor tipis, dan kerbau liar. Aku kasih tau Besti ya, kalau kerbau liar itu beda sama sapi. Kerbau punya tubuh yang besar, tanduknya berbentuk U tegas, dan nggak punya dewlap. Dewlap itu lipatan kulit yang menggantung di leher. Kerbau liar bisa dijumpai di hutan tropis dan subtropis, sabana, padang rumput, dan lahan basah. Kita bisa lihat kerbau liar di kawasan Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kalau di luar negeri, kita bisa ketemu kerbau liar di India, Bhutan, Nepal, Kamboja, dan Thailand. Besti, kalian mau nggak satu circle sama kerbau? Soalnya kerbau itu suka hidup berkelompok. Kalau udah sama kawanannya, kerbau biasanya makan bareng atau nggak berkubang bareng di lumpur. Seru banget nggak sih? Nggak cuma kerbau yang suka berkubang di lumpur, tapi babi hutan juga suka loh. Babi hutan punya kepala yang besar dan panjang, telinganya tegak, matanya kecil, terus moncongnya panjang menonjol. Babi hutan adalah hewan nokturnal. Ia lebih banyak beraktivitas pada malam hari.
Babi hutan tentu aja hidupnya di hutan, tapi bisa juga kita temui di gurun, padang rumput, atau lahan pertanian. Babi hutan bisa ditemuin di seluruh wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Irian, dan Maluku. Bajing hitam adalah spesies dari famili Sciuridae. Hewan ini suka melompat dan memanjat pohon, makanya habitat bajing hitam itu di kawasan hutan yang banyak pepohonan. Bajing hitam adalah hewan diurnal, yakni hewan yang aktif di siang hari. Bajing hitam tersebar di wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Sama kayak famili Bovidae, famili Felidae juga punya 3 jenis spesies yang muncul di dinding panel lorong 3. Jenis spesiesnya ada singa Asia, harimau, dan kucing hutan. Di antara ketiganya, hanya singa Asia yang bukan hewan asli dari Indonesia. Singa Asia punya rambut jumbai di sekitar kepalanya. Ekornya juga dilengkapi dengan rambut jumbai di ujungnya. Hewan yang hidup di daerah Asia Selatan ini punya perilaku sosial, yakni hidup secara berkelompok. Singa betina lebih aktif dalam memburu, tapi singa jantannya lebih suka menunggu dan minta hasil buruan dari singa betina. Singa lebih banyak beraktivitas di malam hari, sehingga disebut hewan nokturnal. Hewan yang udah dijelasin tadi itu semua masuk ke kelas mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan menyusui. Terus dari mamalia itu tadi ada kelompok herbivora, yaitu hewan yang makan rerumputan, dedaunan, buah-buahan, bahkan biji-bijian. Dan kelompok karnivora, yaitu hewan yang makan hewan herbivora. Spesies dari famili Felidae merupakan kelompok karnivora yang makanannya berupa rusa, kelinci, tupai, bahkan kerbau dan gajah loh. Oh iya, satu lagi, ada kelompok omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Jenis makanannya bisa berupa buah-buahan, ubi, amfibi, reptil, dan burung. Contoh hewan omnivora adalah babi hutan. Berdasarkan keragaman mamalia di relief Gandawiyuha lorong 3, kita bisa menyusun bagian klasifikasi mamalia menjadi seperti ini. Oke Besti, senang bisa mengeksplorasi keragaman animalia bareng kalian. Kalau Besti masih bingung, bisa tanya Bina di kolom komentar ya. Video ini cukup di sini dulu. Nantikan eksplorasi animalia di video berikutnya ya. Sampai jumpa semuanya.